Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan materi mengenai penyusunan lembar kerja siswa dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran jurusan Pendidikan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Makassar. Adapun kelompok ini beranggotakan yaitu Andi Anugrah Ruksya Arbaah dengan NIM 1927040008, Resa Setapi Eka Suci 1927041001, Fadila Isma Wahda 1927041002, Tasya Priliani Usman 1927041015, Bayu Wahyudi 1827041001. Latar belakang: penerapan suatu media pengajaran harus ditinjau dari segi keefektifan, keefisienan, karakteristik materi pelajaran, dan keadaan siswa. Dalam hal ini, lembar kerja siswa merupakan suatu perangkat yang dijadikan media dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakannya di kelas. Pengembangan lembar kerja siswa yang dibuat secara menarik dan sistematis dapat membantu siswa untuk belajar lebih aktif secara mandiri maupun berkelompok. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Adapun pembahasan yang akan kami bawa yaitu: pertama, pengertian lembar kerja siswa; yang kedua, manfaat dan fungsi lembar kerja siswa; yang ketiga, karakteristik dan struktur lembar kerja siswa; yang keempat, penyusunan lembar kerja siswa; dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan lembar kerja siswa. Yang pertama, yaitu pengertian lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau yang biasa disebut dengan LKS merupakan salah satu bahan ajar seperti handout, modul, buku, foto, atau gambar yang umum dipergunakan di sekolah. LKS dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Lembar kerja siswa merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kerja siswa biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Lembar kerja siswa merupakan bahan pembelajaran cetak yang paling sederhana karena komponen isinya bukan pada materi ajar tetapi pada pengembangan soal-soalnya serta latihan. LKS sangat baik dipergunakan dalam rangka strategi heuristik maupun ekspositorik. Dalam strategi heuristik, LKS dipakai dalam metode penemuan terbimbing, sedangkan dalam strategi ekspositorik, LKS dipakai untuk memberikan latihan pengembangan. Selain itu, LKS sebagai penunjang untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar dapat mengoptimalkan hasil belajar. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa manfaat serta fungsi dari lembar kerja siswa atau LKS. Adapun manfaat dari lembar kerja siswa atau LKS, yang pertama yaitu dapat memudahkan guru dalam mengarahkan siswa menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri maupun dalam kelompok kerja. Kemudian yang kedua yaitu dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu guru dalam melihat keberhasilan siswa dalam mencapai sasaran belajar. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Adapun fungsi dari lembar kerja siswa atau LKS yaitu LKS sebagai panduan atau penuntun bagi siswa dalam melakukan penelitian atau penemuan. LKS ini juga membantu siswa lebih berpikir secara kritis. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dan struktur lembar kerja siswa atau LKS. Adapun karakteristik LKS adalah: yang pertama, LKS hanya terdiri dari beberapa halaman. Yang kedua, LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu. Yang ketiga, di dalam LKS terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal isian.
Pengembangan LKS dapat dilakukan dengan mengadaptasi langkah-langkah pengembangan modul belajar menurut B. Suryoboto. Berdasarkan langkah-langkah pengembangan modul dan paket belajar tersebut, maka LKS dapat dikembangkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar kompetensi, judul, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, menganalisis dan menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator. Yang ketiga, menetapkan prosedur, jenis, dan alat penilaian berbasis kelas sesuai dengan misi kurikulum. Yang keempat, menetapkan alternatif kegiatan yang dapat memberikan peluang yang optimal kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses sains di dalam dirinya. Yang kelima, menetapkan dan mengembangkan bahan, media, sumber yang sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai, karakteristik siswa, fasilitas, dan karakteristik lingkungan siswa. Yang terakhir, menyusun LKS yang lengkap, yaitu menuangkan hasil-hasil yang telah dilakukan menjadi sebuah LKS. Selanjutnya, penyusunan LKS. Pada penyusunan LKS, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama yaitu syarat didaktik. Di antaranya 1. Memperhatikan adanya perbedaan individual. 2. Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep. 3. Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. 4. Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri siswa. Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa dan bukan ditentukan oleh materi dan bahan ajar. Syarat selanjutnya yaitu syarat konstruksi. Di antaranya 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. 2. Menggunakan struktur kalimat yang jelas. 3. Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 4. Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. 5. Tidak mengacu pada sumber yang di luar kemampuan keterbacaan siswa. 6. Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada siswa untuk menuliskan jawaban atau mengembangkan dan menggambarkan pada LKS. 7. Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. 8. Menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. 9. Dapat digunakan untuk semua siswa, baik yang lamban maupun yang cepat. 10. Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber motivasi. 11. Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. Selanjutnya yaitu syarat teknis. Syarat teknis di sini terbagi 3. Yang pertama yaitu tulisan. Di antaranya 1. Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf Latin atau Romawi. 2. Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan huruf biasa yang diberi garis bawah. 3. Gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. 4. Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban siswa. 5. Usahakan perbandingan besarnya huruf dengan besarnya garis serasi. Yang kedua yaitu gambar. Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKS. Yang ketiga, penampilan. Aspek penampilan sangat penting dalam LKS. Siswa pada awalnya akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. Oleh karena itu, LKS harus dibuat semenarik mungkin agar siswa termotivasi untuk menggunakan LKS. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari lembar kerja siswa. Dari kelebihan lembar kerja siswa diantaranya yaitu yang pertama, guru dapat menggunakan lembar kerja siswa sebagai media pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu praktis dan harga cenderung terjangkau, tidak terlalu mahal. Dan yang keempat,
yaitu materi di dalam LKS lebih ringkas dan sudah mencakup keseluruhan dari materi tersebut. Yang kelima yaitu dapat membuat siswa berinteraksi sesama teman. Yang keenam, kegiatan pembelajaran menjadi beragam dengan LKS. Yang ketujuh, sebagai pengganti media lain. Ketiga, media audio visual misalnya mengalami hambatan dengan listrik, maka kegiatan pembelajaran dapat diganti dengan LKS. Yang kedelapan, tidak membutuhkan listrik sehingga bisa digunakan oleh sekolah di pedesaan maupun di perkotaan. Mengenai kekurangan LKS, diantaranya yaitu yang pertama, soal-soal yang tertuang pada lembar kerja cenderung monoton. Yang kedua, adanya kekhawatiran karena guru hanya mengandalkan media LKS, sehingga banyak yang memanfaatkan hal tersebut, misalnya siswa disuruh mengerjakan LKS, kemudian guru meninggalkan siswa dan kembali untuk membahas LKS itu. Yang ketiga, LKS yang dikeluarkan penerbit cenderung kurang cocok antar konsep yang akan diajarkan dengan LKS tersebut. Yang keempat, LKS hanya melatih siswa untuk menjawab soal, tidak efektif tanpa ada sebuah pemahaman konsep materi secara benar. Yang kelima, di dalam LKS bisa menampilkan gambar diam, tidak bisa bergerak, sehingga siswa terkadang kurang dapat memahami materi dengan cepat. Jadi, dari materi yang telah kami paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan lembar kerja siswa atau LKS yang dibuat secara menarik dan sistematis dapat membantu siswa untuk belajar lebih aktif secara mandiri maupun berkelompok. Lembar kerja siswa adalah lembar-lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, serta berisi tugas yang dikerjakan oleh siswa baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Syarat-syarat dalam menyusun LKS dibagi menjadi 3, yaitu pertama syarat didaktik, yakni mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif. Kedua, syarat konstruksi, yakni berhubungan dengan penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, syarat teknis yang berhubungan dengan tulisan, gambar, dan pelampilan. Jadi, itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.